Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi bersama saya Serliana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rancangan instrumen tes yang telah saya buat. Ada 3 rancangan instrumen yang telah saya buat, meliputi instrumen aspek kognitif, instrumen aspek psikomotorik, dan instrumen aspek afektif. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai penjelasannya. Teman-teman bisa lihat tampilan pada layar. Ini merupakan format kisi-kisi instrumen tes kognitif yang telah saya buat. Untuk materinya, saya mengambil mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 sekolah dasar tentang materi energi. Pada format yang telah saya buat, itu berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator soal, tingkatan aspek kognitif, bentuk soal, kode soal, dan rumusan butir soal berupa bunyi setiap pertanyaan. Butir soal yang saya buat ada 10 dengan bentuk soal 5 pilihan ganda dan 5 uraian. Ada 7 indikator soal dengan 10 butir soal yang memiliki tingkatan aspek kognitif mulai dari C4 sampai C6. Nah, untuk bunyi setiap pertanyaan dikembangkan dari indikator soal ini. Pada indikator soal yang pertama, bentuk soalnya berupa pilihan ganda pada soal nomor 1. Indikator soal ini, siswa diminta untuk menyimpulkan pengertian sumber energi secara tepat. Tingkatan aspek kognitif pada soal ini yaitu C4. Indikator soal yang kedua, bentuk soalnya yaitu pilihan ganda pada soal nomor 2 dan uraian pada soal nomor 1. Siswa diminta untuk mengklasifikasikan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan pada soal ini. Tingkatan aspek kognitif pada soal ini yaitu C5. Selanjutnya, indikator soal ketiga, bentuk soalnya berupa uraian pada soal nomor 2 dengan tingkatan aspek kognitif C4. Siswa diminta untuk menganalisis akibat penggunaan sumber energi tak terbarukan secara terus-menerus. Indikator soal yang keempat, bentuk soalnya berupa uraian pada soal nomor 3 dengan tingkatan aspek kognitif C6. Siswa diminta untuk menentukan cara mengatasi penggunaan sumber energi tak terbarukan agar ketersediaannya tetap terjaga. Indikator soal yang kelima, bentuk soalnya berupa pilihan ganda pada soal nomor 3 dan 4. Tingkatan aspek kognitif pada kedua soal ini yaitu C4. Siswa diminta untuk menganalisis perubahan energi apa yang terjadi pada setiap soalnya. Indikator soal yang keenam, bentuk soalnya berupa pilihan ganda pada soal nomor 5 dan uraian pada soal nomor 4. Tingkatan aspek kognitif pada kedua soal ini yaitu C6. Siswa diminta untuk menyusun urutan perubahan bentuk energi yang terjadi. Terakhir, indikator soal yang ketujuh, bentuk soalnya berupa uraian pada soal nomor 5. Tingkatan aspek kognitif pada soal ini yaitu C4. Siswa diminta untuk menganalisis sumber energi alternatif. Setelah menjelaskan instrumen tes kognitif, selanjutnya saya akan menjelaskan instrumen tes psikomotorik. Teman-teman bisa lihat format kisi-kisi instrumen tes psikomotorik yang telah saya buat pada tampilan layar. Masih pada materi yang sama, untuk instrumen aspek psikomotorik yang saya buat berupa praktik pembuatan kincir angin sederhana yang dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar keterampilan. Adapun format yang saya buat berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi komponen kompetensi, dan rumusan butir kompetensi yang diujikan. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan dari kompetensi dasar keterampilan, di mana siswa diminta untuk dapat membuat kincir angin sederhana dan melaporkan perubahan bentuk energi yang terjadi. Sehingga, selain membuat kincir angin sederhana, siswa juga diminta untuk dapat melaporkan perubahan bentuk energi yang terjadi dari percobaan yang telah dilakukan. Rumusan butir kompetensi yang diujikan dikembangkan dari materi komponen kompetensi. Ada 6 materi komponen kompetensi yang saya buat. Yang pertama, persiapan, menyiapkan alat dan menyiapkan bahan.
Kedua, proses pembuatan, memperhatikan instruksi pembuatan dan membuat sesuai dengan instruksi pembuatan. Ketiga, hasil pembuatan, bentuk kincir angin sesuai dengan instruksi dan kincir angin dapat berputar dengan sempurna. 4. Hasil laporan, siswa dapat mengomunikasikan hasil laporan secara tepat dan jelas. 5. Sikap kerja yang dinilai yaitu kemandirian dan ketertiban. 6. Penggunaan waktu, ketepatan penggunaan waktu yang digunakan oleh siswa selama proses pembuatan kincir angin sederhana. Itulah rumusan butir kemampuan yang diujikan dari instrumen tes psikomotorik yang saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan instrumen aspek afektif yang telah saya buat. Masih pada materi yang sama, yaitu tentang energi. Untuk instrumen aspek afektif ini digunakan instrumen non-tes dengan bentuk instrumen penilaian diri. Teman-teman bisa lihat format kisi-kisi instrumen aspek afektif yang telah saya buat pada layar. Adapun untuk format yang saya buat berisi variabel. Variabel di sini yaitu variabel minat peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian ada indikator, nomor item, dan rumusan butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk indikator aspek afektif yang saya buat terbagi menjadi 4. Yang pertama, antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran pada materi energi. Indikator ini terletak pada soal nomor 1 dan 6. Yang kedua, perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran pada materi energi dan tugas yang diberikan oleh guru. Indikator ini terletak pada soal nomor 4, 5, 9, dan 10. Indikator yang ketiga yaitu konsentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Soal untuk indikator ini terletak pada nomor 2 dan 3. Indikator yang keempat yaitu keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Adapun soal untuk indikator ini terletak pada nomor 7 dan 8. Instrumen non-tes ini berupa kuesioner yang harus diisi oleh siswa untuk menilai dirinya sendiri. Adapun format untuk instrumen non-tes ini bisa dilihat pada layar. Demikianlah penjelasan saya mengenai instrumen-instrumen yang telah saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.